Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan saudara-saudara. Pernahkah kalian mendengar sebuah ormas dari luar daerah yang berambisi besar melebarkan pengaruhnya di tanah para dewa? Mengapa kehadiran mereka justru menuai penolakan keras? Apa yang membuat penjaga adat Bali, para pecalang, bersikap tegas dan tanpa kompromi? Angin sore berembus lembut di atas hamparan sawah Ubud. Seperti biasa, suasana Bali terasa damai dan harmonis. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Sebuah spanduk raksasa membentang di pinggir jalan utama, menampilkan logo Ormas GRIP dengan tulisan mencolok, Deklarasi Kepengurusan GRIP Bali. Sontak, banyak warga menghentikan langkah. Ada yang bertanya-tanya, ada yang memasang wajah cemas. Beberapa hari kemudian, baliho-baliho itu makin banyak bermunculan. Di pasar, di simpang desa, bahkan di dekat pura, warga mulai resah, namun belum bersuara. Hingga akhirnya, video pendek tersebar di media sosial. Dalam video itu, beberapa anggota GRIP tampak menggelar deklarasi resmi, lengkap dengan seragam dan pidato. Sang ketua menyatakan bahwa GRIP kini hadir di Bali untuk, katanya, menjaga ketertiban. Namun bagi masyarakat Bali, kata ketertiban punya makna yang dalam. Ketertiban bukan sekadar soal barisan dan aturan, tapi keharmonisan antara manusia, alam, dan tradisi. Kehadiran ormas luar dianggap bukan membawa solusi, tapi potensi gesekan yang mengusik tatanan. Beberapa tokoh adat mulai menyuarakan penolakan. Tak lama kemudian, pecalang dari berbagai desa berkumpul di Denpasar. Dalam konferensi pers yang ramai diliput media, Ketua Pecalang Provinsi Bali berdiri tegak di depan mikrofon. Pulau ini sudah punya penjaga. Kami punya adat, kami punya aturan. Bali tidak butuh ormas dari luar untuk menjaga keamanan kami. Ucapnya tenang, namun tajam. Ucapannya menjadi bara. Klip videonya dibagikan ribuan kali. Di kolom komentar media sosial, warganet terbelah. Ada yang menyebut pecalang terlalu eksklusif. Tapi tak sedikit pula yang memuji ketegasan mereka. Bali, kata banyak orang, punya caranya sendiri menjaga kehormatan. Namun, di sisi lain, sang ketua GRIP menonton video itu dengan wajah menegang. Rahangnya mengeras. Matanya menyala marah. Ia tidak akan tinggal diam. Cerita ini belum berakhir. Langit Bali memerah. Senja perlahan menyelimuti desa-desa adat dengan cahaya jingga yang syahdu. Namun, di balik keindahan itu, suasana mulai memanas. Setelah pernyataan ketua pecalang yang viral di media sosial, gelombang penolakan terhadap GRIP terus menguat. Warga dari berbagai desa mulai menyuarakan keresahan. Mereka menggelar rapat adat, menyatukan suara, lalu mengirimkan surat resmi kepada pihak berwenang. Isi surat itu tegas, tolak keberadaan ormas GRIP di Bali. Tokoh-tokoh adat, para sulinggih, dan ketua Banjar bersatu. Bukan karena benci, tetapi karena takut akan lunturnya keseimbangan. Bali bukan sekadar tempat wisata. Ia tanah yang dijaga oleh nilai-nilai, oleh leluhur yang dimuliakan. Setiap jengkal tanah ini punya nyawanya sendiri. Bali ini bukan lahan kosong yang bisa ditempeli bendera sesuka hati, kata seorang tetua adat dalam sebuah rekaman video. Suaranya gemetar, tapi penuh semangat. Kita tidak menolak tamu, tapi menolak arogansi. Di sisi lain, sang ketua GRIP justru semakin gusar. Baginya, ini bukan sekadar penolakan. Ini penghinaan. Di markasnya yang baru berdiri di pinggiran Denpasar, ia mengumpulkan para anggotanya. Malam itu, dalam sebuah pertemuan yang dijaga ketat, ia berdiri di tengah ruangan. Tato di lengannya berkilau terkena lampu neon. Mereka pikir kita takut pada pecalang? Mereka pikir kita bisa diusir begitu saja, teriaknya. Para anggota GRIP menyambut dengan sorak dan yel-yel. Arogansi mulai tumbuh. Api murka membakar dada sang ketua. Ia tak lagi memikirkan dialog. Ia ingin membalas. Beberapa hari kemudian, baliho-baliho pecalang dirusak oleh oknum tak dikenal. Ada yang terbakar, ada yang dicoret-coret.
Foto-fotonya tersebar, menambah bara di tengah konflik yang kian meruncing. Warga makin gusar. Para pemimpin adat menahan diri, tapi suasana makin panas. Para pecalang tetap diam. Namun diam mereka bukan berarti lemah. Mereka menunggu waktu. Menunggu langkah pertama yang keliru dari pihak yang mengusik. Dan waktu itu hampir tiba. Pagi itu, langit Bali tampak mendung. Di kejauhan, suara raungan motor besar menggema dari sebuah lapangan luas di pinggiran kota. Asap knalpot mengepul, membentuk awan tipis di udara. Puluhan pria berseragam hitam-hitam berdiri berjajar. Di tengah mereka, sang ketua GRIP berdiri tegak di atas mobil komando, wajahnya menegang. Ia menggenggam mikrofon. Suaranya membelah udara. Kita tidak datang untuk membuat kerusuhan. Tapi jangan coba-coba meremehkan GRIP. Hari ini, kita tunjukkan kekuatan kita. Sorak-sorai menggema. Suasana membara. Tak ada lagi isyarat untuk berdamai. Arogansi telah berubah menjadi aksi. Mereka tak lagi bicara dengan lisan. Kini, mereka ingin berbicara dengan barisan. Sosial media kembali riuh. Video orasi sang ketua menyebar cepat. Di Twitter, Instagram, hingga grup-grup pesan singkat, warganet memperbincangkan. Ada yang mendukung, banyak pula yang mengutuk. Sebagian menyebut GRIP terlalu membesarkan ego di tanah orang. Tapi sang ketua tak peduli. Baginya, ini saatnya memberi pelajaran. Konfu pun dirancang. Barisan motor besar, mobil berlogo ormas, serta spanduk bertuliskan GRIP hadir untuk Bali, mulai bergerak dari markas. Deru mesin memenuhi jalanan. Mereka membelah jalan raya, menyusuri kota kecil, lalu mengarah ke pusat Denpasar. Di tengah konvoi, sang ketua duduk di atas kap mobil. Di tangannya, bendera GRIP berkibar. Ia tersenyum penuh percaya diri, menantang siapa saja yang berani menghadang. Sementara itu, di sudut lain kota, para pecalang berkumpul. Tidak ada keributan, tidak ada yel-yel. Hanya suara gamelan kecil yang mengiringi doa-doa adat. Mereka mengenakan pakaian khas, udeng di kepala, dan keris terselip di pinggang. Sorot mata mereka tajam, tapi tenang. Ketua pecalang hanya berkata pelan, "Hari ini, kita tidak melawan dengan tangan. Kita hanya berdiri. Tapi ingat, kita berdiri untuk menjaga kehormatan Bali." Tak lama kemudian, laporan datang. Konvo GRIP sedang melaju ke arah pusat kota. Warga mulai gelisah. Sebagian memilih tinggal di rumah. Sebagian lagi menyiapkan kamera mereka. Mereka tahu akan terjadi sesuatu yang tak biasa hari ini. Namun yang tidak mereka tahu, akan ada pemandangan yang jauh lebih mengejutkan dari sekadar iring-iringan motor dan bendera. Dan semuanya baru saja dimulai. Siang itu, langit Bali menggantungkan awan gelap. Udara terasa berat. Di sepanjang jalan utama Denpasar, suara knalpot meraung-raung membelah udara. Konvu ormas GRIP akhirnya meluncur. Puluhan motor besar melaju dalam formasi, membawa bendera hitam dan sorak-sorai penuh arogansi. Mobil komando berada di depan. Di atasnya, sang ketua berdiri sambil mengangkat megafon, meneriakkan kalimat-kalimat bernada tantangan. "Kami hadir. Kami kuat. Siapa yang menolak, akan melihat sendiri akibatnya." Jalan-jalan yang dilalui konvu itu berubah mencekam. Warga yang tadinya beraktivitas, mulai menyisih. Pintu-pintu toko ditutup. Para pedagang menarik barang dagangannya. Di sepanjang jalan, kamera ponsel merekam diam-diam dari balik tirai dan kaca mobil. Media sosial kembali memanas. Video konvo viral. Tagar GRIP di Bali dan pecalang jaga adat bersaing trending. Netizen memantau, bertanya-tanya, apakah hari ini akan menjadi awal dari konflik besar? Namun konvu itu terus melaju. Tujuan mereka satu, pusat kota. Tepatnya, Persimpangan Agung, tempat di mana biasanya para pecalang menggelar upacara adat besar. Ketika iring-iringan mulai memasuki wilayah itu, sesuatu berubah. Di kejauhan, tampak barisan pria berdiri diam. Tidak bergerak, tidak bersuara. Mereka mengenakan pakaian adat lengkap. Kain poleng hitam putih di pinggang.
udeng hitam di kepala. Keris bersarung ukiran tua terselip di pinggang. Itu adalah pecalang. Mereka berdiri tidak banyak, tapi posisi mereka strategis. Mengunci seluruh sisi simpang. Konvo grip mulai melambat. Beberapa motor berhenti. Yang lain masih mencoba maju. Tapi tatapan para pecalang membuat mereka ragu. Tak ada satupun yang bersuara dari barisan pecalang. Hanya diam. Sang ketua grip turun dari mobil. Ia melangkah maju. Langkahnya keras. Pandangannya menantang. Namun, saat mata bertemu mata, ada sesuatu yang terjadi. Pandangan sang ketua bertemu dengan sorot tajam seorang pecalang tua. Tak bersuara, tapi keris di pinggangnya berbicara banyak. Bukan ancaman, tapi wibawa, kehormatan, keyakinan. Untuk pertama kalinya, ketua grip terdiam. Suara yel-yel di belakangnya perlahan meredup. Waktu seakan berhenti, dan semua menunggu. Siapa yang akan bergerak duluan? Di tengah persimpangan besar itu, dua barisan berdiri saling berhadapan. Di satu sisi, puluhan anggota grip dengan rompi hitam dan sorak-sorai yang mulai meredup. Di sisi lain, para pecalang berdiri kokoh dalam diam. Wajah mereka datar, namun sorot mata mereka tajam. Ketua grip melangkah lebih dekat. Wajahnya masih keras, tapi ada keraguan yang mulai merayap dari sudut-sudut matanya. Sorakan dari belakangnya tak lagi lantang. Entah sejak kapan, konvo itu kehilangan semangatnya. Satu pecalang tua melangkah ke depan. Ia tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya membuka kain yang menyelimuti pinggangnya, memperlihatkan sebilah keris Bali yang tua dan bersinar. Keris itu tak diacungkan, hanya disematkan tenang di pinggang, namun wibawanya lebih tajam dari senjata apapun. Langkah sang ketua terhenti. Sejenak ia memandang keris itu, lalu beralih pada mata si pemiliknya. Dan di sana, dia menemukan sesuatu yang tak bisa dilawan. Keteguhan, keberanian, sebuah keyakinan yang tidak bisa digertak dengan jumlah atau suara. Lidahnya keluh, napasnya tercekat. Ia ingin marah, tapi tidak bisa. Ingin meneriakkan sesuatu, tapi tak ada yang terdengar. Tiba-tiba, semua sorakan dari belakangnya menghilang. Para anggotanya mulai melihat satu sama lain, kebingungan. Tak ada perintah, tak ada aba-aba, hanya keheningan yang mencekam. Kemudian, suara langkah sepatu terdengar dari arah belakang. Sekelompok aparat datang. Mereka tak langsung bertindak. Tapi begitu melihat situasi dan mendengar laporan dari warga serta pecalang, mereka bergerak dengan sigap. Dua polisi mendekati sang ketua. Kami menerima laporan soal provokasi dan potensi kerusuhan. Kami minta Anda ikut ke kantor. Ketua grip mencoba melawan, tapi tak ada kekuatan yang tersisa. Ia berusaha berkata, namun tak ada satupun dari konvoinya yang membela. Semua menunduk. Semua diam. Tangan ketua grip diborgol. Sorak pecalang? Tidak ada. Yang terdengar hanya angin yang meniup lembut. Seolah Pulau Dewata sedang mengembuskan napas lega. Warga keluar dari tempat persembunyian. Mereka menyaksikan akhir dari konvo yang sempat menebar ancaman, namun akhirnya bertekuk lutut oleh ketenangan, adat, dan keyakinan. Para pecalang tetap tak bersorak. Mereka hanya membungkuk pelan satu sama lain, lalu bubar dengan tenang, membawa serta kehormatan yang tetap utuh. Namun kisah ini belum benar-benar selesai. Di dalam mobil tahanan yang melaju menuju kantor kepolisian, ketua grip terdiam. Tangannya diborgol, wajahnya muram. Tidak ada lagi pekik semangat, tidak ada lagi tatapan penuh wibawa. Yang tersisa hanyalah kehampaan dan kebingungan. Ia mengintip dari balik kaca. Bali tetap seperti biasa, tenang. Angin berembus lembut. Seakan pulau ini tidak pernah terusik oleh konvo tadi. Tapi justru ketenangan itu yang membuat dada sang ketua makin sesak. Ia datang membawa arogansi. Tapi yang ia temui bukan perlawanan brutal, melainkan keteguhan diam yang menenggelamkan egonya sendiri. Sementara itu, di berbagai media, berita penangkapan ketua grip menyebar cepat. Judul-judul mencolok memenuhi layar gawai warga. Foto ketua yang diborgol tersebar luas, menjadi simbol tumbangnya arogansi oleh kekuatan adat.
Komentar demi komentar mengalir. Bali bukan tanah untuk pamer kekuatan, tulis seorang warganet. Ormas boleh besar, tapi tak bisa menandingi kekuatan yang bersandar pada kehormatan, tulis yang lain. Di sisi lain kota, para pecalang berkumpul kembali di balai desa. Mereka tidak berpesta, tidak merayakan. Mereka hanya duduk bersila, lalu memanjatkan doa syukur bersama. Bagi mereka, kemenangan bukan saat musuh diborgol, tapi ketika keharmonisan tetap terjaga. Adat kita bukan untuk menyerang, kata ketua pecalang, tapi untuk menahan gelombang sebelum menjadi badai. Keesokan harinya, seluruh baliho grip dicopot oleh warga. Spanduk-spanduk mereka diturunkan tanpa keributan. Para anggotanya yang tersisa perlahan membubarkan diri. Tak ada yang berani menyuarakan balasan. Namun satu hal yang paling mencolok bukan pada baliho yang dicopot, tapi pada satu lukisan kecil yang ditempel di tembok balai desa. Lukisan itu menggambarkan seorang pria bersorban membawa keris, berdiri di hadapan seekor singa yang menunduk. Di bawahnya tertulis kalimat pendek, yang teguh dalam adat, tak butuh banyak kata. Dan di balik semua itu, sang ketua grip duduk diam dalam ruang tahanan. Ia menatap langit dari balik jeruji, menyadari bahwa kekuatan bukan soal jumlah, bukan soal suara, tapi soal keberanian untuk tunduk pada nilai yang lebih tinggi. Beberapa hari telah berlalu sejak konfu itu berakhir di balik jeruji. Bali kembali seperti sedia kala. Tenang, damai. Upacara adat kembali berlangsung. Para wisatawan pun berbaur dalam kesederhanaan desa-desa, seakan tak pernah terjadi ketegangan apapun. Namun di balik semua itu, gema kejadian tersebut masih terasa. Di setiap balai banjar, pembicaraan tentang sikap para pecalang menjadi pelajaran berharga. Bukan hanya untuk warga Bali, tapi juga untuk seluruh penjuru negeri. Ketua Pecalang Provinsi Bali, dalam sebuah wawancara yang disiarkan secara nasional, mengungkapkan dengan tenang, Bali tidak butuh pasukan dari luar. Kami punya sistem sendiri yang telah hidup ribuan tahun. Adat bukan sekadar warisan. Ia adalah nyawa kami. Ucapan itu disambut pujian, bahkan oleh banyak pihak yang sebelumnya diam. Keberanian Bali menjaga jati dirinya menjadi sorotan. Tapi bukan keberanian dalam melawan, melainkan dalam menahan. Dalam berdiri kokoh tanpa harus berteriak. Sementara itu, di ruang tahanan, sang ketua grip mulai berubah. Tak banyak yang tahu, tapi dalam sepi, ia mulai berpikir. Bukan lagi tentang kekuasaan, tapi tentang batas. Tentang tanah yang tak bisa dipijak sembarangan. Tentang kehormatan yang tak bisa dibeli dengan konfu dan sorak. Ia menulis sebuah catatan pendek yang entah untuk siapa. Aku datang membawa nyali, tapi pulang membawa pelajaran. Di tanah ini, kekuatan sejati bukan tentang siapa yang berani menyerang, tapi siapa yang mampu berdiri dalam tenang dan membuat gemetar mereka yang datang menggertak. Kisah itu pun menjadi penanda bahwa tak selamanya kekuatan harus ditunjukkan dengan suara. Kadang, diam lebih lantang. Kadang, keris yang disarungkan jauh lebih tajam daripada yang dihunus. Dan Bali telah mengajarkan semuanya. Setiap tanah memiliki ruh dan kehormatannya sendiri. Di mana ada dijunjung, di sanalah keberanian sejati diuji, bukan lewat kekuatan fisik, tetapi lewat kebijaksanaan dan keteguhan hati. Bali telah menunjukkan kepada kita semua bahwa kehormatan tidak membutuhkan pekikan keras. Ia hanya butuh diam yang bermakna. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa siapapun kita, dimanapun kita berada, selayaknya menghormati nilai-nilai yang telah hidup dan menjaga harmoni yang lebih luas. Jangan sampai semangat organisasi menjadi topeng dari ambisi pribadi yang membutakan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan sebarkan kisah ini bila dirasa bermanfaat. Mari terus bersyalawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar hidup kita senantiasa mendapat berkah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah selanjutnya, hanya di Langkah Kisah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan sebarkan kisah ini bila dirasa bermanfaat. Mari terus bersyalawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar hidup kita senantiasa mendapat berkah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah selanjutnya, hanya di Langkah Kisah.